Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Kita sampai hadis 8 ya. Saya bacakan. Wa'an Abi Musa, sekali lagi yang pakai Abu ini bukan nama. Abu Musa, Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah ini bukan nama. Tapi ya kunyah. Sunnah bagi kita untuk berkunyah diambil dari anak tertua. Kalau kita laki-laki ya Abu, kalau perempuan dan jangan menyesal kalau kita berkunyah kemudian tidak terkenal. Karena beberapa sahabat, banyak sahabat berkunyah dan tidak terkenal. Umar bin Khattab kunyahnya siapa? Abu Hafs, tidak terkenal ya? Gak masalah. Ali bin Abi Thalib, Abu Hasan tidak terkenal, gak masalah. Sebaliknya Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah namanya tidak terkenal. Jauh lebih terkenal kunyahnya. Masih ingat nama Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafa, sangat tidak terkenal ya. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr, sangat tidak terkenal ya. Kunyahnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Namanya sangat tidak terkenal. Maka jika kita berkunyah kok terkenal atau tidak terkenal, gak masalah. Yang penting sudah dapat sunnah. Karena di akhir zaman sunnah Nabi itu masyhur apa asing? Di akhir zaman sunnah Nabi itu jadi asing. Yang memelihara jenggot saja sudah mulai asing. Sunnah Nabi alaihi wasallam. Banyak riwayat yang menggemarkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi, terutama ketika sunnah itu mati. Ketika sunnah itu mati, ya seperti kunyah ini, seolah hari ini mati. Jarang dari kita berkunyah, maka sunnah bagi kita berkunyah. Dulu tahun 70-an menjelang 80-an ada seorang ustaz menghidupkan sunnah yang telah mati, sunnah azan Abu Mahdhurah. Barangkali yang belum tahu sunnah azan Abu Mahdhurah sekarang ini hampir tidak ada. Mati sunnah azan Abu Mahdhurah. Apa azannya Abu Mahdhurah? Tentu sepengetahuan Nabi ya. Jadi muadzin Nabi itu kan ada Bilal, ada Ibnu Maktum, ada yang di Mekah itu Abu Mahdhurah.
Itu berbeda azannya dengan Bilal dan Ibnu Maktum. Ya, sebelum hayya 'alas shalah syahadatnya diulang lagi. Sebelum hayya 'alas shalah syahadatnya diulang lagi. Sunnah ini hilang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak ada azan kecuali azan Abu Mahdhurah. Ya. Nggak usah itu. Subuh itu sunnahnya azan sekali atau dua kali. Subuh itu sunnahnya azan sekali atau dua kali. Dua kali hilang. Di Jakarta ini sunnah itu hilang. Alhamdulillah di Mekah Madinah masih ada. Ya. Maka kan masyhur hadis, jangan kalian yang mau sahur, yang besok mau puasa, jangan terkecoh dengan azannya Bilal. Karena Bilal azan belum masuk subuh. Yang masuk subuh azannya siapa? Ibnu Maktum. Ya, Bilal. Di Jogja, di Kauman, setahu saya waktu saya di sana masih ada azan awal. Nah, alangkah baiknya yang berani, yang punya masjid, hidupkan sunnah Nabi. Karena orang yang menghidupkan sunnah Nabi saat sunnah itu mati akan mendapatkan pahala besar. Wa fi riwayatin pahala syahid, bahkan 10 pahala syahid. Ini pahala besar bagi orang yang menghidupkan sunnah. Karena sunnah Nabi itu hari ini mulai mati. Yang berkibar, yang subur apa? Nah, sunnah Nabi hari ini mulai mati, mulai hilang. Salah satunya tadi yang subur apa? Yang banyak sunnah Nabi hari ini luar biasa, mengecil, gak kelihatan, tidak terekspos, tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Berganti yang terekspos apa? Lawan kata sunnah apa? Lawan kata sunnah apa? Nggak tahu lawan kata sunnah. Wajib? Bukan. Lawan kata sunnah adalah lawan kata sunnah bid'ah. Sekarang yang merajalela bid'ah. Bid'ah itu lawan kata sunnah. Yang setiap Nabi berkhutbah selalu mengawali dengan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap bid'ah, terhadap ibadah-ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Karena ibadah yang tidak ada contoh dariku namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Nggak mungkin Nabi bersabda seperti ini kemudian di akhir zaman nggak ada bid'ah. Apa iya ucapan Nabi ini omong kosong? Padahal diucapkan oleh Nabi setiap kali beliau mengawali khutbah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tiba-tiba hari ini nggak ada bid'ah. Berarti bukan Nabi beliau, bukan Rasul. Ucapan beliau tidak terbukti. Justru Nabi sering mengucapkan kalimat seperti itu karena di akhir zaman akan muncul berbagai macam bid'ah. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Sunnah semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Antum pulang dari Semarang, pulang dari Makassar, pulang dari umrah, pulang dari haji, suka mampir masjid terdekat sebelum masuk rumah. Ngapain? Sholat doa. Ini pun sunnah Nabi yang hilang, jangan diamalkan oleh kita. Pulang dari safar, mampir masjid terdekat, sholat doa, baru masuk rumah. Ini sunnah Nabi yang hilang.
papasan orang di jalan, di depan masjid, di depan lift, di depan kantor, nggak kenal dia siapa, kasih salam nggak? Banyak dari kita nggak kasih salam. Padahal ini sunnah Nabi, memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Dan Nabi mengatakan ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah kaum muslimin memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal. Kalau nggak kenal nggak ada salam. Dan seterusnya. Iya, namanya adalah Abdullah bin Qais. Nama yang sangat tidak terkenal, tidak sebanding dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Kan terkenal sekali Abu Musa al-Ash'ari yang kalau ingat Abu Musa al-Ash'ari, antum ingat peristiwa Taki antara Ali dan Muawiyah. Dari pihak Ali, Abu Musa al-Ash'ari yang maju. Dari pihak Muawiyah siapa? Amr bin As. Terkenal peristiwa Taki. Qala, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, yang berperang, berjihad karena syaja'ah. Apa syaja'ah? Pemberani, hobi berperang, senang duel. Kan ada orang model-model gitu ya. Ada orang yang malas itu. Ada orang yang kalau ada keributan senang. Ada model-model begitu. Nah, di saat dia senang duel, hobi berantem, Rasulullah nyuruh jihad, siapkan nyawa kalian, harta kalian, jihad. Kira-kira senang? Kira-kira tidak? Insya Allah senang kira. Emang hobinya perang, hobinya berantem, badannya kokoh, lincah, mahir memainkan senjata, dari kecil belajar memanah tombak dan seterusnya. Tiba-tiba Allah meneriakkan, mari kita berjihad, kalian harus berjihad menghadapi orang-orang kafir. Tentu senang. Nah, Nabi ditanya, ada orang berperang itu karena saja, karena memang hobi berperang, satu. Ada tiga di sini ya. Satu. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan. Dia berperang itu karena hamiyah. Hamiyah itu kalau dia dihina, ya masih bisa nahan diri. Kalau dia difitnah, masih bisa nahan diri. Kalau dia dijelek-jelekin, masih bisa nahan diri. Kalau hartanya diambil, masih bisa nahan diri. Tapi kalau keluarganya dihina, dia tidak bisa nahan diri. Hamiyah. Jadi mencintai kabilahnya, sukunya, bangsanya, itu hamiyah. Seperti dulu pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita yang karena hamiyah siap mati karena membela bangsa Indonesia yang diinjak-injak oleh penjajah Belanda, Jepang dan seterusnya. Hamiyah. Jadi mencintai sukunya, bangsanya, keluarganya, kelompoknya, kira-kira begitu. Dua. Dan tiganya. Satu lagi, wa yuqatilu riya'an, berperang karena riya. Riya yang dimaksud di sini ingin dilihat. Jadi dia ingin menyaksikan kepada manusia di cara perang begini.
dengan alasan karena hobi berperang, sejarah pemberani, karena membela bangsanya, kelompoknya, sukunya, dan karena ingin memperlihatkan. Ayyudzalika fi sabilillah. Si rajul ini bertanya, mana yang fi sabilillah ya Rasul? Di antara tiga alasan tadi, mana yang betul-betul jihad fi sabilillah? Nabi tidak memilih salah satu, Nabi tidak menyalahkan semuanya, tapi Nabi menjawab dengan apa? Satu di antara 5 keistimewaan Nabi dibanding nabi-nabi yang lain. Masih kan? Beliau diberi 5 keistimewaan oleh Allah Rabbul Alamin dibanding nabi-nabi yang lain. Apa? Nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya masing-masing. Nabi Hud diutus oleh Allah khusus untuk kaum Ad. Yang bukan kaum Ad gak ada urusan. Nabi Saleh diutus oleh Allah hanya untuk kaum Samud. Yang bukan kaum Samud gak ada urusan. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, yang banyak ya, diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Yang lainnya kan? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Mau Arab, mau Jawa, mau Eropa, mau Jepang, man sami'a bi, barang siapa mendengar bahwa namaku sudah diutus lalu dia tidak mengikuti syariatku masuk Islam, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Sebenarnya Nabi SAW. Adapun sebelum beliau bebas, mau ikut Nabi Ibrahim silakan, Nabi Ismail silakan, Nabi Hud silakan, Nabi Saleh silakan, terutama yang memang ada kemungkinan seperti itu. Adapun hari ini setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak boleh mengikuti Nabi Musa saja. Ya. Pernah satu ketika beliau mendapati Umar membuka lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Kata Nabi, buang. Lalu beliau bersumpah, wallahi law nazala fikum Musa summa tabaktumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Demi Allah, seandainya engkau mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, la dalaltum, pasti kalian sesat. Lihat, mengikuti seorang Nabi Musa kalau Allah sesat ya neraka. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus, inilah keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain, rahmatan lil alamin. Ada 5 keistimewaan, ini salah satunya, dan ini nomor 2. Apa? Jawami'ul kalim. Salah satu keistimewaan beliau adalah Jawami'ul kalim. Apa Jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, padat, sedikit, singkat, tapi isinya dalam sekali, luas sekali. Itulah ucapan Nabi SAW. Seandainya beliau berbicara tentang sebuah permasalahan 5 menit misalnya, maka untuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa barangkali butuh waktu setengah jam atau 1 jam. Karena Nabi cukup 5 menit. Apalagi kita, ketika Nabi berbicara tentang sesuatu butuh waktu 7 menit, maka bagi kita barangkali butuh waktu 2 jam, 3 jam. Oleh karena itu, antum lihat sabda-sabda Nabi panjang-panjang apa pendek-pendek? Sabda-sabda Nabi panjang-panjang apa pendek-pendek? Pernah baca hadis? Sabda-sabda Nabi di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, As-Sahih, Tirmidzi, Ibnu Majah, panjang-panjang apa pendek-pendek? Pendek-pendek. Enggak ada panjang berdiri-diri 1 lembar, 2 lembar. Ucapan Nabi ringkas, padat, tapi isinya luar biasa.
beliau berbicara sekali. Kesimpulan dari ucapan beliau itu ada 5 fawaid, bisa 7 fawaid, bisa 10 fawaid. Padahal beliau cuma berbicara sebaris atau setengah baris. Ya. Maka banyak sekali fawaid dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Termasuk yang kita bahas ini, termasuk sabda Nabi. Beliau menjawab kalimat tadi dengan jawabul kalim, ringkas, padat, tapi menyeluruh. Gak mungkin ada orang bisa mengatakan begini, ya Nabi misalnya begini, coba tambah dikit, kan jelas. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya Nabi bilang begitu ya, Allah bersemayam di atas aras, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini coba Nabi bilang ini kiasan, kan jadi gak menyesatkan. Gak mungkin. Nabi bersabda sudah pas. Gak mungkin kelebihan sesenti, gak mungkin kurang sesenti. Ucapan beliau diatur oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang menjamin langsung bahwa ucapan Muhammad tidak mungkin berdasarkan keinginan dia. Ucapan Muhammad adalah wahyu dari dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi di sini. Ketika beliau ditanya, ya Rasul, 3 alasan tadi mana yang betul-betul jihad fisabilillah? Nabi tidak, yang nomor 1 enggak, yang nomor 2 enggak, yang nomor 3 enggak. Tapi dijawab oleh Nabi dengan jawamiul kalim. Apa kata beliau? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berjihad, berperang supaya kalimat Allah itu jadi tinggi. Itu tahu kalimat Allah? Kalimat Allah apa? Siapa yang berjihad, berperang supaya kalimat Allah itu tinggi. Anda tahu kalimat Allah? Yang dengan kalimat tinggi, yang tadinya kekal di neraka menjadi masuk surga. Kalimat apa itu? Iya, la ilaha illallah. Adakah kalimat yang lebih besar dari la ilaha illallah? Tidak. Al-babul wahid, satu-satunya pintu yang bisa dimasuki supaya menjadi seorang muslim. Ada orang kafir ingin jadi muslim, caranya gimana? Puasa, nggak sah. Ada seorang kafir ingin jadi muslim, caranya gimana? Itikaf, nggak sah. Ada seorang kafir ingin jadi muslim, caranya apa? Sedekah, nggak sah. Satu-satunya cara adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat Allah. Nah, barang siapa yang ketika perang itu ingin la ilaha illallah menjadi tinggi, dan la ilaha illallah, orang mengucapkan la ilaha illallah harus kalau teruskan kalimat ini, orang mengucapkan la ilaha illallah supaya sah Islamnya harus apa? Harus tahu maksudnya. Harus tahu maksudnya. Ya. Apa? Mau masuk Islam? Ya. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sudah Pak, Bapak jadi orang Islam. Gak diterangin apa maksudnya. Ya, sementara dia selama ini meyakini bahwa Tuhan ada 3. Tuhan pencipta lain, Tuhan pemelihara lain, Tuhan perusak lain, misalnya. Keyakinan ini tidak dihilangkan oleh ustadznya ini. Ustadznya ini cuma nutup asyhadu alla ilaha. Pertanyaan saya, sahkah dia jadi orang Islam? Sudahkah dia jadi orang Islam? Sementara keyakinan lamanya bahwa Tuhan ada 3,
ketiga tidak dihilangkan oleh si ustaz ini, tidak diterangkan la ilaha illallah maksudnya apa. Sahkah Islamnya? Sahkah Islamnya? Tidak sah. Tidak sah. Buat apa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sementara meyakini Tuhan ada tiga, Tuhan ada dua. Yang bisa menurunkan hujan bukan cuma Allah. Allah betul bisa menurunkan hujan, tapi keris juga bisa, dukun juga bisa. Sahkah Islamnya? Tidak sah. Jadi betul-betul sebuah keyakinan. Islam itu sebuah keyakinan. La ilaha illallah itu sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika itu mengguncang di hatinya, baru sah. Nah, siapa yang berjihad berperang tujuannya supaya la ilaha illallah menjadi tinggi, supaya manusia meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, berarti dia jihad fisabilillah, fa huwa fisabilillah. Mau dia hobi berantem atau tidak, mau dia sambil membela bangsanya atau tidak, yang penting ada keinginan seperti ini. Kenapa? Karena jihad ini kira-kira menurut antum makdoh apa ghairu makdoh? Jihad berperang sama dengan sedekah, cari nafkah, itu makdoh apa ghairu makdoh? Pernah dengar ibadah makdoh, ibadah ghairu makdoh? Pernah dengar? Jadi begini, ibadah itu ada dua. Agar antum bisa merabanya dengan mudah, saya contohkan dua macam ibadah. Macam pertama, sholat, wudu, tayamum, azan, qomat, melempar jumroh, mencium bendera suat, tawaf, sa'i. Antum bisa bayangkan ibadah-ibadah tersebut. Macam kedua, saya contohkan cari nafkah, sedekah, berbakti kepada orang tua, hobi nolong orang. Antum bisa bedakan ya contoh-contoh pertama dengan contoh-contoh kedua tadi. Untuk contoh-contoh pertama itu namanya ibadah makdoh. Hukum asalnya harus apa haram? Hukum asal ibadah makdoh boleh apa tidak boleh? Hukum asal ibadah makdoh disuruh apa dilarang? Dilarang, haram, tidak boleh. Jadi tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium bendera aswad, azan, qomat, sholat, hukum asalnya haram, nggak boleh. Jangan coba-coba untuk sholat, jangan coba-coba untuk tawaf, sa'i, nggak boleh, kecuali disuruh oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau nggak percaya, barangkali nanti Ramadan ada yang mau umroh, ya, coba antum ke jumroh, lempar jumroh, berani kan? Ada yang berani? Nanti pas bulan Ramadan lempar jumroh, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, ada yang berani? Ya nggak berani, itu semua haram, nggak boleh. Ibadah itu haram, bukan masalahnya. Ya, antum nggak boleh mengatakan melempar jumroh kan ibadah, apapun boleh. Ya. Hukum asal ibadah makdoh haram. Haram itu ya dosa. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Nabi contohkan melempar jumroh di tanggal 10 Dzulhijjah. Khusus jumroh apa yang paling besar? Untuk tanggal 11, 12, 13 baru 3 jumroh. Begitu pula azan, begitu pula qomat, begitu pula sholat. Ya. Hujan gede turun, antum azan dapat pahala pada berdosa. Hujan gede turun, atau gempa, atau ada tsunami, antum langsung azan, kira-kira dapat pahala pada berdosa? Dapat dosa. Karena hukum asal azan dosa, nggak boleh. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Kapan? Ketika masuk waktu sholat. Ketika matahari tergelincir nih,
ada bayangan ke arah timur, ke arah timur ya. Baru azan zuhur. Di luar itu tidak boleh. Nanti pas mau sholat jamaah baru qomat. Ya, untuk mau makan bareng-bareng qomat dulu. Ya, kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa, karena hukum asal ibadah makhluk haram. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kalau nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Ya. Hari ini hari pernikahan saya. Dari pernikahan saya punya anak banyak, soleh-soleh, baik-baik, sukses-sukses. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri misalnya. Lalu saya bersyukur, hari ini 10 Januari misalnya, hari pernikahan saya dengan istri saya. Lalu saya bersyukur, saya ngajak istri saya, dalam rangka kita bersyukur, ini hari pernikahan kita, dapat anak banyak, baik-baik, soleh-soleh. Mari kita sholat 2 rakaat. Saya jadi imam, istri saya jadi makmum. Maksud saya baik dong, ingin bersyukur. Lalu sholat 2 rakaat. Kira-kira dari sholat 2 rakaat ini saya dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Kenapa? Tadi hukum asal ibadah haram. Ya, kalau hukum asal ibadah tidak haram, rusaklah dari Islam. Ya, nanti hari kelahiran sholat 2 rakaat. Nanti ketika ada gempa sholat 2 rakaat pakai sholawat. Nanti, ya, buat apa ada nabi? Buat apa ada para sahabat? Buat apa ada generasi yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho? Buat apa? Kalau kita tidak jadikan patokan, gitu ya. Ini sedikit tambahan ilmu buat antum tentang ibadah makhluk dengan ibadah ghairul makhluk. Adapun ghairul makhluk bebas, tidak harus mencontoh Nabi. Nabi pernah sedekah pakai transfer? Pernah nggak? Jelas nggak pernah. Antum sedekah pakai transfer, boleh apa tidak? Boleh, karena sedekah bukan ibadah makhluk. Tidak seperti zikir, wirid, sholat, azan, qomat, tawaf, sa'i, beribadah umroh, mencium hajar aswad. Maka sedekah kita beda caranya dengan sedekah Nabi, nggak masalah, karena sedekah ibadah ghairul makhluk. Begitu pula cari nafkah, begitu pula birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kepada ibu, dengan cara ngajak ibu jalan-jalan. Pernah Rasulullah birrul walidain dengan cara ngajak ibunya jalan-jalan? Belum pernah. Bolehkah kita? Boleh. Beda dari Nabi, beda dari para sahabat. Kenapa? Karena itu ibadah ghairul makhluk. Adapun ibadah makhluk nggak boleh beda. Lebih dikit dari Nabi dosa. Apa kata para ulama? Berdosa dan bid'ah mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Segitunya para ulama, saking takzimnya kepada Nabi, saking hormatnya kepada Nabi. Gak kayak kita, alah apa-apa. Nabi dari Nabi bagus, namun gak mungkin. Nabi itu manusia termulia untuk dicontoh. Termasuk mencium hajar aswad tanpa apa? Jangan tuh tahu. Salah satu dosa bid'ah adalah mencium hajar aswad tanpa mencium hajar aswad dosa, yaitu mencium hajar aswad tanpa tawaf. Belum pernah Rasul dan para sahabat nggak tawaf tapi mencium hajar aswad, nggak pernah.
Nabi tawaf. Ketika tawaf, insya Allah melewati Hajar Aswad, cium. Kalau nggak bisa cium, tempelkan tangan. Nabi menempelkan tangan beliau atau sesuatu, lalu tangan beliau cium. Kalau tidak bisa juga karena mendesak-desakan, beliau tidak mau memaksakan diri, apalagi sambil sikut-sikutan, campur aduk lagi perempuan, itu tidak wajib mencium Hajar Aswad. Sedangkan sikut-sikutan, saling menyakiti, campur aduk lagi perempuan, bagaimana bila ini sesuatu yang tidak wajib dengan cara berbuat dosa? Maka dari kejauhan, Bismillahirrahmanirrahim, dari kejauhan dan tidak dicium. Tidak ada riwayat Nabi berisyarat dengan tangan ke Hajar Aswad, di belakang adalah hijau, ya kan? Kita di tengah-tengah, lalu dicium, nggak ada riwayat. Ya, berarti tidak boleh. Karena ibadah kita tidak boleh lebih dari Nabi SAW. Lebih dari Nabi pasti salah. Kurang bisa, masih bisa kurang. Nabi sholat malam berapa waktu? 11. Antum cuma 5 rakaat, 4 tarawih atau 4 tahajud, 1 witir. Boleh atau tidak? Boleh kurang. Lebih dari Nabi tidak boleh. Kalau kita beribadah boleh lebih dari Nabi, berarti boleh dong, sungguh tidak apa. Kalau boleh dari Nabi, boleh dong baca subhanallah di salat 40 kali. Boleh kan? Ya tentu tidak boleh. Itu kurang ajar pada Nabi SAW. Nabi mencontohkan 33, ya, dan surat Ali Imran tegas, in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Rasul disuruh berbicara kepada semua orang muslim, katakan ya Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, ikuti Rasulullah. Ikuti apa? Pakaiannya? Tidak. Pakaian kita beda dengan pakaian Nabi, tidak ada masalah. Makanannya? Enggak. Makanan kita beda dengan makanan Nabi, tidak masalah. Kendaraannya? Tidak. Kendaraan kita beda dengan kendaraan Nabi, tidak masalah. Yang masalah apa? Sholat kita dengan sholat Nabi beda. Itu yang masalah. Nabi mengawali sholat dengan Allahu Akbar. Kita tambah dengan Bismillah, dengan Al-Fatihah, dengan Waqul Binas. Ini yang menjadi ciri Nabi. Tidak takzim kepada Nabi, tidak memuliakan Nabi. Tidak boleh lebih dari Nabi. Ketika Nabi mengawali sholat dengan Allahu Akbar takbir, cukup bagi kita dengan Allahu Akbar takbir. Menambah sedikit pun tidak boleh. Nabi pernah marah ketika Al-Barra bin Azib mengganti lafaz yang lebih bagus. Barangkali antum hafal doa menjelang tidur yang panjang. Di situ ada kalimat amantu binabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang telah Engkau utus. Oleh Al-Barra bin Azib, Nabi diganti dengan Rasul, kan lebih bagus. Amantu bi rasulika alladzi arsalta. Lebih bagus. Nabi marah. Jangan engkau rubah apa yang darimu, karena darimu pasti yang terbaik. Ya, waktu habis. Mungkin sebelum ditutup ya, masih ada 2 menit lagi. Untuk ibadah di rumah doang, kita bebas sebebas-bebasnya, tidak mencontoh Nabi, tidak apa-apa. Yang tidak bebas adalah ibadah makhluk. Oleh karena itu sekali lagi, karena jihad ini di rumah doang, tidak seperti sholat, saum, tawaf, sa'i, maka ketika berjihad ingin supaya kalimat Allah tadi tegak, la ilaha illallah, tapi juga senang. Karena apa? Karena memang dia suka berantem, mukul orang, bunuh orang, hobi dia.
ini yang dibunuh orang kafir dan itu perintah Allah. Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak bahagia? Ya kan? Udah melakukan hobi dia, pahala lagi. Gitu. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang antum belum kenal sunnah, bahkan antum waktu masih belum memeluk Islam, misalnya antum rajin nolong orang atau rajin mendatangi saudara-saudara. Begitu masuk Islam ada perintah seperti itu, kan senang, nikmat, lezat. Bolehkah? Boleh. Karena apa? Karena boleh makhluk. Ada makhluk tidak boleh. Jadi ibadah makhluk seperti sholat, seperti saum, seperti tawaf, seperti sa'i, melempar jumroh, menuju Hajar Aswad. Niat satu-satunya adalah pahala. Niat satu-satunya adalah karena Allah. Jadi tidak boleh hobi. Ya. Hobi saya sholat, hobi saya nih melempar jumroh, nggak boleh. Hobi saya nih bermalam di Musdalifah, nggak boleh. Untuk ibadah makhluk tidak boleh karena alasan lain. Untuk ibadah makhluk masih boleh. Ya, waktu sudah habis dan tidak ada